Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulu Allahu azza wa jalla fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Manusia tidak ada yang sempurna. Sedikit banyak memiliki cacat dan celah. Karena manusia memang diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Lemah fisiknya, lemah cara berpikirnya. Oleh sebab itu, maka kita harus berusaha untuk saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Sudah ada contoh dan teladan dari orang-orang yang mulia, mereka yang jauh lebih tinggi dan di atas kita semua derajatnya. Siapa lagi kalau bukan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Orang yang paling baik sekalipun, orang yang paling mulia, bisa saja mengalami salah faham, sehingga di dalam hati ada ganjalan. Siapa yang tidak kenal sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Siapa yang tidak kenal sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu? Dua sahabat terbaik, pertama dan kedua di antara umat Islam yang sudah dipastikan masuk surga, sekian banyak keutamaan dan manaqibnya, yang telah nyata berjuang untuk Islam. Suatu hari ada salah faham antara sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Apalagi kita yang tidak ada apa-apanya, apalagi kita yang masih jauh di bawah mereka. Al-Imamul Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya meriwayatkan dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Kata beliau, kanat baina Abi Bakrin wa Umar muhawaratun. Pernah terjadi antara Abu Bakar As-Siddiq dan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu perdebatan. Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab debat, bertengkar.
Fa'aghdaba Abu Bakrin Umar radhiyallahu anhu. Dalam perdebatan itu Abu Bakar radhiyallahu anhu membuat Umar marah. Fansarafa anhu Umaru mughdaba. Umar Ibn Khattab waktu itu langsung pergi dalam keadaan marah. Iya. Kita pun bisa marah. Bahkan sudah tidak terhitung lagi berapa kali kita marah. Orang yang terbaik saja dari umat ini pernah mengalami perdebatan sampai membuat Umar marah. Fattaba'ahu Abu Bakrin. Ketika Umar pergi dalam keadaan marah, Abu Bakar radhiyallahu anhu bukan kemudian ikut pergi. Bukan kemudian, oh ya sudah, cukup sampai di sini. Bukan kemudian membiarkan. Fattaba'ahu Abu Bakrin. Umar pergi langsung dikejar oleh Abu Bakar. Fasa'alahu an yastaghfiralah. Cepat-cepat, nggak pakai lama. Langsung, tidak berlarut-larut. Saat itu juga jangan bilang nanti atau besok lusa. Abu Bakar itu langsung mengejar dari belakang, meminta kepada Umar Ibn Khattab untuk dimaafkan. Abu Bakar merasa bersalah radhiyallahu ta'ala anhu. Minta kepada sahabat Umar untuk memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk sahabat Abu Bakar. Falam yaf'al. Tetapi Umar Ibn Khattab waktu itu masih dalam keadaan marah, tidak mau. Tidak mau memaafkan, tidak mau memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Abu Bakar As-Siddiq. Hatta aghlaqa babahu fi wajhi. Itu dikejar dari belakang oleh Abu Bakar. Umar cepat-cepat pulang ke rumah. Abu Bakar sudah minta maaf. Sampai di depan rumah Umar. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membuka pintunya, langsung tutup banting pintu. Fi wajhi. Tepat di muka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Coba bayangkan Anda sebagai Abu Bakar atau Anda sebagai Umar radhiyallahu anhu. Yang waktu itu Umar bin Khattab merasa dibuat marah, jengkel. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang sudah berusaha minta maaf tapi ditolak, dicuekin karena akan ditanggapin. Sudah serius minta maaf, dikejar sampai depan rumah. Pintu dibuka, Umar masuk ke dalam rumah, ditutup pintu itu fi wajhi. Bagaimana kalau Anda sebagai Abu Bakar radhiyallahu anhu? Kalau kita sudah tidak usah pakai acara kejar mengejar seperti itu. Berdebat saja sudah terbawa dalam hati sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun. Jangankan berpikir untuk minta maaf, merasa salah saja tidak. Jangankan kemudian berusaha untuk memperbaiki hubungan, justru orang lain yang disalahkan. Tapi ternyata tidak demikian. Abu Bakar radhiyallahu anhu itu manusia terbaik di antara umat Islam. Nomor 1 Umar bin Khattab itu nomor 2. Tidak mungkin sahabat Abu Bakar, sahabat Umar ditetapkan sebagai orang terbaik nomor 1 dan 2 kalau bukan karena kebaikan-kebaikan dan akhlak mereka radhiyallahu anhu. Apakah sahabat Abu Bakar putus asa? Tidak. Apakah sahabat Abu Bakar kemudian berhenti sampai di situ? Oh, saya sudah berusaha minta maaf, tapi gak ada tanggapan. Saya sudah berusaha untuk datang ke rumahnya,
tapi ditolak. Ya sudah. Apa demikian? Tidak. Abu Bakar radhiyallahu anhu masih merasa bersalah. Fa aqbala Abu Bakrin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar radhiyallahu anhu cepat-cepat mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mau berpanjang-panjang, tidak ingin berlama-lama. Tidak mau ditutup-tutupi seakan-akan tidak pernah terjadi, padahal nampak sekali. Tidak mau berusaha menyembunyikan, padahal orang lain sudah faham bahwa ada masalah. Nah, kata sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, waktu itu kami ada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ada sahabat-sahabat yang lain di sana. Abu Bakar radhiyallahu anhu kemudian menceritakan bahwa Rasulullah ada masalah antara saya dengan Umar. Tsumma nadimtu. Kemudian saya menyesal, wahai Rasulullah. Saya menyesal. Artinya merasa bersalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu orangnya tawadhu, tidak sombong dan tidak tinggi hati. Mana ada takaburnya? Justru datang mencari Rasulullah untuk menyatakan saya yang bersalah, saya menyesal. Saya sudah berusaha untuk minta maaf, memohonkan agar Umar itu meminta ampunan kepada Allah untuk saya. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, yaghfirullahu laka ya Abu Bakr. Mudah-mudahan Allah mengampunimu wahai Abu Bakar. 3 kali diulang oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Bagaimana dengan sahabat Umar ibn al-Khattab? Di rumahnya Umar ibn al-Khattab itu gelisah, tidak tenang, merasa susah. Wa nadima Umar radhiyallahu anhu, Umar pun kemudian menyesal, merasa bersalah. Itu 2 sahabat yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, bukan mencari siapa yang salah, tapi masing-masing menyesali dan merasa bersalah. Apa kemudian Umar diam? Apa kemudian Umar yang menunggu terus di rumah, barangkali nanti Abu Bakar datang lagi yang kedua? Apa kemudian Umar Ibn Khattab cuek, mengalirlah nanti seperti air, kalau selesai sendiri? Tidak. Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu datang ke rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Athamma Abu Bakrin, datang ke rumah Abu Bakar, tanya, ada Abu Bakar? Keluarganya bilang lah, nggak ada di rumah. Tambah sedih lagi, semakin gelisah. Kenapa? Merasa bersalah. Karena dalam kamus orang-orang yang beriman, ukhuwah itu dijunjung tinggi. Dalam cerita kaum muslimin, satu di antara mereka, maka persaudaraan itu sangat tinggi nilainya. Ego, pribadi, perasaan, prasangka-prasangka diabaikan, hapus saja. Yang penting kita tetap bersaudara. Yang paling utama kita menjaga ukhuwah ini. Jangan dibuang, jangan diabaikan. Umar Ibn Khattab menyerah. Sudah datang ke rumah Abu Bakar mencari tapi tidak ada. Enggak. Yang dicari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa aqbala ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma sallama wa jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar Ibn Khattab mencari Rasulullah, sampai di sana mengucapkan salam, kemudian duduk di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qassa 'ala Nabi alaihi salatu wasallam al-khabar. Umar Ibn Khattab datang mengucapkan salam, duduk di dekat Nabi, menceritakan semuanya, tidak ada yang ditutup-tutupi. Bukan karena versinya dia, versinya siapa, sesuai dengan apa yang telah terjadi.
Datang bukan untuk membela diri, untuk menyalahkan yang lain. Datang itu bukan untuk kemudian mencari-cari alasan, tapi datang untuk menyatakan penyesalan. Datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam untuk menyampaikan, saya yang bersalah. Wa ghadiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah marah kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah kepada Umar, apa kemudian Abu Bakar senang? Seperti kebanyakan orang, hore, dimarahin. Hore. Kapok. Apa Abu Bakar kemudian senang? Tidak. Fajatha Abu Bakrin ala rukbatayhi. Cepat-cepat Abu Bakar radhiyallahu anhu duduk berlutut di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berlutut. Jatha ala rukbatayhi. Berlutut di depan Nabi alaihi salatu wasallam, mengatakan, ya Rasulullah, la ana kuntu azlam, ya Rasulullah, la ana kuntu azlam. Itu sambil berlutut. Abu Bakar mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya yang bersalah. Ya Rasulullah, saya yang lebih zalim. Bayangkan itu. Manusia terbaik, orang yang paling mulia, begitu akhlaknya. Menjunjung tinggi persahabatan. Sudah sama-sama berjuang dari awal Islam. Sudah sama-sama saling berkorban, saling kenal, saling dekat. Sudah menghadapi berbagai macam peristiwa. Hanya urusan kecil, cuma masalah remeh. Perjuangan bersama itu kemudian langsung terhapus seolah-olah tidak pernah terjadi. Hanya urusan kecil. Tapi karena takabur dan sombong, merasa dirinya tidak pernah salah, kemudian seakan-akan pengorbanan kebersamaan itu tidak bernilai sedikit pun. Abu Bakar berlutut di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Rasulullah, la ana kuntu azlam. 2 kali, marratain. Ya Rasulullah, la ana kuntu azlam. Wahai Rasulullah, saya yang lebih zalim, saya yang patut disalahkan. Kenapa? Karena Abu Bakar merasa Abu Bakarlah yang membuat Umar marah. Kemudian Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam melihat akhlak mulia sahabatnya Abu Bakar ini, memuji. Hal antum tarikuna li sahibi, hal antum tarikuna li sahibi. Kenapa kalian tidak membiarkan sahabatku ini? Kenapa kalian tidak membiarkan sahabatku ini? Artinya jangan ganggu dia lah, jangan sakiti dia. Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kenapa? Inni qultu, karena ketika saya menyampaikan kepada umat manusia, ayuhan nas, inni Rasulullah ilaikum jami'an fakultum kadzabta wa qala Abu Bakrin sadaqta. Dulu ketika awal-awal Islam, saya ajak orang, ayo manusia, berimanlah. Sungguh aku adalah utusan Allah untuk kalian. Kalian bilang bohong kamu. Hanya Abu Bakar yang bilang benar kamu. Wa wasani min nafsihi wa malihi. Abu Bakar sudah menolong saya sejak pertama, dengan jiwanya, dengan hartanya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ya. Hadis ini mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan buat kita dalam menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan dan persahabatan yang dibangun di atas iman, di atas Islam. Ketika kita bersama-sama memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, jelas pasti ada, karena itu adalah cobaan untuk menguji sejauh mana tingkat keikhlasan dan keseriusannya di dalam memperjuangkan agama Allah. Ada salah paham, ada salah kata, ada salah dengar, ada salah terima. Jangankan di kalangan kita, antara Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum ajmain pernah terjadi seperti itu. Tapi jangan jadikan ini sebagai pegangan, kemudian berhenti sampai di situ. Tapi jadikan juga pegangan apa yang beliau berdua lakukan. Masing-masing merasa bersalah, masing-masing kemudian meminta maaf, masing-masing kemudian melupakan,
Seakan-akan memang tidak pernah terjadi apa-apa. Sampai Nabi Muhammad SAW wafat, Abu Bakar dan Umar tidak pernah berpisah. Abu Bakar dan Umar kemanapun pergi selalu bersama. Siapa yang kemudian mengangkat tangan Abu Bakar membaiat pertama sebagai khalifah? Umar kan? Siapa yang ditunjuk Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai pengganti setelah meninggalnya? Yang ditunjuk Abu Bakar, Umar kan? Persahabatan beliau berdua tidak terganggu, sama sekali tidak berubah. Hanya dikarenakan itu tadi, pertengkaran, perdebatan yang sampai kejadiannya seperti yang telah diterangkan di dalam hadis tadi, riwayat Bukhari ya. Di dua tempat di dalam sahihnya, satu sama lain saling melengkapi riwayatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu dan menolong kita menjadi hamba-hamba yang berjiwa besar, berlapang dada, ya, tidak pendendam, mudah memaafkan, melihat orang lain, temannya, sahabatnya, saudaranya, itu seperti melihat diri sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan dan wujudkan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardahu, wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Salah faham itu pasti akan selalu ada, walaupun diantisipasi bagaimanapun caranya, walaupun sudah diingatkan dan dinasihati terus menerus, tidak ada hentinya. Ada salah faham itu antara suami dengan istrinya, seorang istri terhadap suaminya, antara kakak beradik, sesama saudara, antara orang tua dan anaknya, menantu dan mertuanya, tetangga dengan tetangga, guru dengan muridnya, sesama pengurus, sesama ustadz, sesama pengajar, sesama santri, dan seterusnya seperti itu. Ada salah paham. Tetapi yang terpenting dari itu semua adalah bagaimana kita mensikapinya. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan. Pilihlah yang terbaik. Ambil jalan yang Allah ridhoi, utamakan kepentingan bersama, dahulukan kemaslahatan umat. Yang pribadi-pribadi sudahlah, cukup sampai di situ. Yang ego masing-masing kubur dalam-dalam. Jangan sampai persatuan itu rusak, jangan sampai menjadi sebab ketenangan dan kedamaian itu kemudian berubah. Idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Kalau itu langkah yang kita ambil, yang sebelumnya bermusuhan, itu akan hilang permusuhannya, Allah akan mudahkan hilang, akan menjadi teman yang akrab, betul-betul dekat, tidak tersisa sama sekali. Sudahlah, untuk urusan pribadi lupakan saja. Yang penting untuk umat, untuk kepentingan bersama. Dan khutbah ini, ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, bukan ditujukan untuk orang tertentu. Bukan disampaikan dan membahas siapapun satu persatu, bukan. Tapi ini untuk kita semua.
Tidak terkecuali. Karena yang disampaikan dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW itu untuk kita semua. Sebagai penutup, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tuftahu abwabul jannati yaumal itsnaini wal khamis. Fayaghfirullahu azza wa jalla likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'an illa rajulan kana bainahu wa baina akhihi syahna fayaqulu anziru hadzaini hatta yastaliha anziru hadzaini hatta yastaliha." Hadis riwayat Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, tiap Senin dan Kamis pintu-pintu surga itu dibuka. Allah mengampuni dosa setiap hamba yang tidak melakukan kesyirikan. Siapapun hamba yang tidak melakukan kesyirikan, dosa yang dilakukan itu diampuni oleh Allah Senin Kamis. Tapi ada satu yang dikecualikan, illa rajulan, kecuali seseorang kana bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali seseorang yang antara dia dengan saudaranya itu ada permusuhan. Allah akan berfirman, anziru hadaini hatta yastaliha. Tunda dan tangguhkan dua orang ini sampai mereka berdua berdamai. Tunggu, artinya ampunan yang Allah janjikan itu tidak diberikan sampai mereka berdua berdamai. Tirulah sahabat Abu Bakar yang kemudian menyatakan menyesal, cepat-cepat mencari Umar radhiyallahu anhu untuk minta maaf. Contohlah Umar Ibn Khattab yang merasa gelisah, tidak tenang di rumah. Saat itu juga kemudian mencari Abu Bakar untuk minta maaf dan menyatakan penyesalannya. Maka ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, kedamaian itu bisa kita rasakan di dunia dan ketenangan itu bisa kita dapatkan biidznillahi taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala satukan kita di atas Islam, di atas iman, di atas manhaj salaf, dan semoga Allah Subhanahu wa taala satukan kita besok di surga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mempertemukan kita di dunia. Aqulu qouli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.